Bagaimana kabarnya Ananda yang soleh dan solehah? Pasti sangat baik ya, karena Bapak tahu kalian adalah orang-orang yang sangat antusias untuk menunggu setiap minggunya pelajaran kimia, karena bertemu lagi dengan Pak Eko yang biasa saja ya. Oke, apapun itu alasannya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, karena hari ini kita akan belajar mengenai reaksi pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Oke, sebelum kita memulai ke tahapan materi kita, adapun baiknya kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi keberkahan pada ilmu yang kita dapat. Pray, start. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, reaksi pembentukan sering kalian jumpai di buku-buku dituliskan dengan lambang delta HF. Kenapa F, Pak? Kenapa bukan B? Atau bukan P? Karena kan pembentukan atau bentuk. Kenapa dia pakai F? Karena dia tentunya pakai bahasa Inggris ya, yang diketahui oleh seluruh orang, seluruh manusia. Karena bukan cuma kita saja yang belajar mengenai reaksi pembentukan. Jadi apa delta HF? Yaitu standar enthalpy of formation. Jadi formation, pembentukan, seperti itu kan. F itu kepanjangan dari formation. Nah, ketika kita membahas mengenai reaksi pembentukan, jadi reaksi pembentukan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, apa unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membentuk es campur? Mungkin kita bisa sebut unsur yang pertama es batu ya, kedua pokat, ketiga apa ya? Ada susu, kemudian ada buah-buahan yang lain seperti itu. Nah, sama seperti di kimia, bahwa reaksi pembentukan adalah hasil reaksi dari unsur-unsur yang saling direaksikan sehingga menghasilkan suatu senyawa yang lebih stabil. Misalkan kita ambil contoh nih, senyawa yang dekat dengan kita, yaitu NaCl. Delta HF-nya minus 410,9 kJ. Nih, misalkan ya, kita disuruh untuk menentukan bagaimana unsur pembentukan dari senyawa natrium klorida. Kemudian misalkan kita ambil contoh lagi, senyawa yang dekat dengan kita, H2O. Kemudian diketahui juga delta HF-nya minus 180 kJ. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan, kenapa ya kok delta HF-nya semuanya minus? Oke, jadi Ananda perlu kita ketahui bahwa mayoritas delta HF dari reaksi pembentukan itu nilainya minus. Why? Itu artinya senyawa yang dihasilkan itu lebih stabil daripada unsur-unsurnya, seperti itu. Maka sering kita jumpai delta HF-nya itu bernilai negatif. Oke, dari dua soal ini, dari dua senyawa ini, bagaimana cara kita membuat reaksi pembentukan atau delta HF-nya? Kita bedah dari NaCl dulu. Jadi NaCl, cara pertama yang kita bisa lakukan untuk menentukan reaksi pembentukannya adalah kita berusaha untuk menentukan unsur-unsur yang terlibat dalam senyawa NaCl. Yang pertama tentu ada senyawa Na. Setuju ya? Yang kedua ada senyawa Cl. Tapi ingat, Cl adalah senyawa yang terletak di golongan 7A atau golongan halogen, di mana kita sudah pernah bahas bareng-bareng dulu di kelas 10 bahwa golongan halogen adalah unsur-unsur diatomi. Berarti kita tambah di sini
2. Oke. Kemudian akan menghasilkan NaCl. Oke. Mudah ya? Tapi ini belum selesai. Masih ada 2 step lagi ya. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil menentukan unsur-unsur yang terlibat, langkah selanjutnya adalah kita berusaha untuk menyetarakan antara jumlah unsur yang ada di sebelah reaktan itu di sebelah kiri anak panah, dan produk itu ada di sebelah kanan anak panah. Kita hitung mulai dari Na-nya 1, Na-nya 1, berarti sudah setara. Cl-nya 2, di sini 1, berarti belum setara. Bagaimana caranya supaya Cl di kanan dan Cl di kiri itu bisa setara? Di sini Cl-nya 1, agak lebih susah kalau kita mengubah dari sini karena dia terdiri dari 2 unsur senyawa. Maka kita ubah yang di sebelah reaktan ya. Karena di sini 1, kemudian di sini ada 2, berarti kita kalikan koefisiennya adalah setengah. Kemudian delta HF-nya sama dengan minus 410,9 kJ. Oke. Tapi kok ada pecahan ya? Aku nggak mau nih kalau ada pecahan. Mudah, nggak masalah kalau kalian nggak mau ada pecahan. Tapi syaratnya kalian harus kalikan semuanya dengan 2 ya. Jadi hasilnya 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2 NaCl. Delta HF-nya juga kita kali 2, jadinya 8. Kemudian 1, 2, 8 minus 821,8 kJ. Mudah ya? Oke, mudah. Sangat mudah sekali pemirsa. Nah, ini hasilnya minus 821,8 kJ. Kemudian bagaimana yang H2O? Bisa, sangat bisa. Bapak pindah sini saja yang enak ya. Oke. H2O berarti kita tentukan dulu unsur-unsur yang terlibat dalam pembentukan H2O, air ya. Nah, jadi ada unsur H. Ingat lagi, H itu adalah unsur diatomik. Kita tambahin 2. Ditambah O juga unsur diatomik. Kita tambah 2. Menghasilkan H2O. Kemudian langkah kedua sama seperti yang tadi. Kita hitung jumlahnya. H-nya sudah sama, tapi O-nya belum sama. Kita kali lagi, O-nya kita kali setengah. Delta HF-nya sama dengan minus 180 kJ. Gimana kalau sudah sampai sini? Boleh nggak? Boleh, tentu saja boleh. Kalau kalian mau sampai sini, ini sudah benar. Ini adalah reaksi pembentukan atau standar enthalpy of formation dari H2O. Beginilah reaksinya. Tapi kalau kalian mau lebih rapi lagi, kalian mau semuanya itu koefisiennya adalah bilangan bulat, ya tinggal dilakukan seperti yang di atasnya. Mudah ya? Yang kedua, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai pembentukan, sekarang kita membahas mengenai reaksi kebalikannya, yaitu reaksi penguraian. Yang tadi, yang pertama dari unsur-unsurnya, dari mereka yang terpisah sebelumnya disatukan hingga akhirnya menjadi senyawa. Tapi untuk yang kedua ini, mereka sudah terbentuk, namun harus kita pisahkan. Maksudnya ini adalah reaksi penguraian ya. Berarti kebalikannya. Kalau tadi sebelumnya dari unsur-unsur kita reaksikan menjadi sebuah senyawa, kalau sekarang dari suatu senyawa kita ubah menjadi unsur-unsurnya. Kita tulis dulu reaksi penguraian. Oke. Kalau pembentukan tadi dilambangkan dengan delta HF, kalau penguraian dilambangkan dengan delta HD. D-nya adalah decomposition. Bedanya kalau tadi formation. Jadi, kalau kita sudah paham mengenai reaksi pembentukan, saya jamin kalian juga pasti bisa mengerjakan atau menyelesaikan
reaksi penguraian. Karena di reaksi pembentukan dan penguraian ini berlaku asas kekekalan energi. Delta H-nya sama, cuma yang membedakan nanti adalah lambangnya. Kalau pembentukan, delta H-nya adalah negatif. Kalau untuk penguraian, delta H-nya adalah bernilai positif. Kita ambil contoh yang tadi saja ya, H2O. Misalkan delta HF-nya, delta H-nya itu minus 180 kJ. Oke, berarti kalau kita diminta untuk menguraikan dari H2O, kita balik saja. H2O, kemudian yang ada di produk sekarang adalah unsur-unsurnya. Ada H2 dan O2. Mudah ya, cuman kebalikannya. H2-nya sudah setara, tinggal O2-nya sama seperti tadi. Kita kali dengan setengah O2. Tapi yang membedakan adalah ini, Ananda. Di sini yang dituliskan adalah delta HF-nya. Artinya enthalpy formation-nya. Berarti kita harus langsung nyambung bahwa kalau untuk penguraian yang digunakan adalah delta HD. Jadi delta HD-nya plus 180 kJ. Kenapa plus? Kenapa mayoritas untuk penguraian itu plus? Ya jawabannya kebalikan dari tadi alasannya. Karena untuk produknya, unsur-unsur itu tentunya jauh tidak stabil dibandingkan dengan senyawanya. Itulah alasannya kenapa delta HD-nya bernilai positif. Misalkan kita ambil contoh lagi yang agak berbeda ya. Tadi kita sudah bahas tentang H2O, tentang NaCl, bahas apa ya? Asam sulfat deh, H2SO4. Misalkan delta H-nya, delta HD-nya positif ya, plus 520 misalkan ya, kilojoule. Bagaimana cara kita menguraikan H2SO4 ini menjadi reaksi penguraian? Ya, kita tulis dulu senyawanya H2SO4. Kemudian di produknya ada unsur apa saja di senyawa H2SO4? Ada H, ada S, dan ada O ya. H2SO4. Kayaknya di sini H2 ditambah S ditambah O. Hanya di sebelah reaktan ada berapa? Ada 2. Setara dong. Kemudian S-nya sini ada 1, di sini juga 1. Kemudian O-nya. O-nya di sini ada 4, di sini ada 2 ya. Berarti kita tinggal kalikan atau kita tambahkan di koefisien supaya jadi 4, kita tambahkan koefisiennya adalah 2. Nah, jadilah reaksi penguraian dari asam sulfat H2SO4. Delta HD sama dengan plus 520 kJ. Mudah ya ternyata ya, nggak pusing ya. Nah ini tadi Ananda, bagaimana cara kita membuat reaksi pembentukan dan juga penguraian. Kalau kalian bisa penguraian, pasti saya jamin kalian bisa pembentukan. Kalau kalian bisa reaksi pembentukan, saya lebih jamin lagi kalian juga bisa menyelesaikan reaksi penguraian. Oke, dan yang ketiga adalah yang terakhir kita bahas hari ini. Kita akan membahas mengenai reaksi pembakaran. Terbakar ya? Enggak ya? Kita akan membahas mengenai reaksi pembakaran. Kita tulis dulu. Oke. Dilambangkan dengan delta Hc. Apa itu C? Adalah combustion. Kalau tadi F formation, D decomposition, dan C adalah combustion. Jadi ini adalah reaksi yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini. Kita sudah selesai membahas mengenai pembentukan, penguraian, easy lah ya, apalagi untuk kalian. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas mengenai reaksi pembakaran. Oke, ketika kalian membakar sesuatu, misalkan membakar kertas atau membakar apapun, tentunya ketika kalian membakar
benda itu di ruang terbuka, maka dia akan bisa terbakar. Atau misalkan ketika kalian menyalakan lilin di tempat terbuka, lilin itu akan menyala. Tapi ketika seketika lilin itu kalian tutup dengan penutup sehingga tidak memungkinkan ada udara yang masuk, apa yang terjadi pada lilinnya? Akan mati. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa dalam reaksi pembakaran perlu yang namanya, that's right, perlu namanya oksigen. Udah macam manusia saja ya butuh oksigen? Ya, itu faktanya. Faktanya pembakaran membutuhkan oksigen. Kemudian itu yang dibutuhkan. Setelah itu apa yang dihasilkannya? Yang dihasilkannya mungkin kalian bisa perhatikan ketika kalian merebus air atau ketika ada kendaraan bermotor jalan, apa yang akan dihasilkan? Ada asapnya ya, yaitu berupa gas CO2. Kemudian juga ada uap air, ada H2O. Nah, jadi yang dibutuhkan need ya. Nah, biar agak keren ya, kita pakai bahasa Inggris ya. Yang diperlukan adalah O2. Kemudian apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Nah, ini hasilnya. Nah, kenapa Bapak yang bawahnya pakai bahasa Indonesia? Biar kita akulturasi bahasa ya. Yang atasnya pakai bahasa Inggris, bawahnya pakai bahasa Indonesia. Oke? Kemudian ini. Jadi yang dibutuhkan adalah O2, kemudian yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Kita akan ambil contoh reaksi pembakaran dari senyawa. Di bab pertama kemarin kalian sudah belajar mengenai hidrokarbon. Ya, kita ambil contoh yang senyawa alkana saja. C-nya ada 4, hanya ada 10. Apa ayo? Ya, butana. Kita ambil contoh butana. C4H10 butana. Bagaimana reaksi pembakarannya? Tentunya kita sudah tahu tadi, ketika reaksi pembakaran combustion yang dibutuhkan adalah oksigen. Berarti oksigen kita letakkan di reaktan. Tambah O2. Ngerti? Yang dihasilkan apa Ananda? Yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Berarti kita tarik garis menghasilkan CO2 plus H2O. Oke, kalau sudah gini, ini sudah berapa persen ya? Mungkin saya bisa bilang ini sudah 70% lah. Tinggal finishing aja. Berarti langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan. Ujung-ujungnya nyetarakan, sama kayak penguraian, sama kayak pembentukan. Tetap suatu reaksi itu supaya berlangsung stabil, kita harus setarakan antara reaktan dan juga produknya. Di sebelah kiri C-nya ada 4, di sebelah kanan ada 1. Nah, udah, kita tambahin koefisiennya adalah 4. Ingat, ini trik yang sangat penting. Ketika kita menyetarakan, jangan kalian berfokus pada unsur yang jomblo. Tapi unsur yang jomblo itu kita jadikan kunci di mana dia kita kerjakan paling akhir. Kasihan ya, tapi memang itulah. Dia menjadi kartu truf supaya nanti kita lebih mudah untuk menyetarakannya. C-nya udah stabil. Kemudian H-nya di sini ada 10, di sini ada 1. Berarti kita kalikan 10. Oke, 10. Nah, C-nya udah dapet, H-nya udah setara 10. Tinggal kita menyetarakan yang O-nya. Di sini ada 2, sedangkan di sini ada O-nya ada 10. O-nya ada 10, di sini 2 kali 4 ada 8. Berarti O-nya ada 18. Sedangkan di sebelah kiri O-nya ada 2. Supaya jadi 18, kita tambah atau kita includekan koefisiennya menjadi 9 O2. Udah selesai. Tinggal kita tulis delta HC-nya. Ini sesuai dengan yang diketahui di soal ya. Delta HC-nya sama dengan minus misalkan 875 kJ. Nah, jadi untuk delta HC itu mirip seperti delta
HF, nilainya bernilai negatif. Nah, jadi ingat bagaimana cara membuat reaksi pembakaran. Di reaktan kita tambahkan oksigen karena suatu reaksi pembakaran pasti membutuhkan oksigen. Kemudian di produk kita tulis dulu selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, kemudian setelah itu kita dapatkan, baru kita langkah yang paling urgent, kita diminta untuk menyetarakan unsur-unsurnya. Bisa ya? Mudah ya, walaupun stepnya lumayan lebih banyak dibandingkan reaksi penguraian dan pembentukan, tapi insya Allah ini juga nggak bakalan sulit. Oke, sekarang coba kalian cari C6 aja. Nah, silakan kalian cari reaksi pembakaran dari C6H14. Apa namanya? Ya, reaksi pembakaran heksana. Selamat mencoba.